negara kesatuan. Nah ini jelas nih, negara kesatuan Republik Indonesia disatukan oleh darat dan laut. Luas Indonesia hampir 70% itu laut. 2/3 laut. Kan begitu potensi yang berbasiskan dari air kan. Nah ini luar biasa sebenarnya di kita ini. Nah ini yang mau menjadi fokus daripada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Supaya apa? Supaya jangan hasil kita itu malah banyak dimanfaatkan oleh pihak luar. Kan beliau sudah membuktikan, Bung Emrus, ini bukan sekedar hanya rencana atau gimmick membuat situasi supaya lebih menarik, bukan begitu. Karena di Jawa Tengah sudah dilakukan oleh Mas Ganjar untuk contohnya apa itu misalnya? Memberikan kesempatan, memberikan beasiswa kepada satu dari keluarga miskin. Dan itu sudah terbukti menunjukkan bahwa ada hasil yang nyata. Baik, kita masuk ke lebih jauh tentang visi ini. Salah satu divisi. Tapi boleh minum dulu. Boleh, silakan kita minum dulu. Ini kan kopi. Saya juga ikut minum juga. Ini bukan kopi dari Sidikalang. Sidikalang ini bukan ya? Gelasnya juga Horas itu. Horas ini ya. Waduh, memang. Tapi ini gelas memang apa bisa dibawa pulang juga ini Horas ini ya? Boleh. Jadi dari visi tersebut ada di situ tertulis, yaitu adalah pembangunan di bidang maritim. Betul. Nah, maritim laut bukanlah sebagai pembatas, justru konektivitas. Mungkin bisa Bung Emrus, saya tidak bisa memastikan secara ingatan, secara keseluruhan, tapi ada deklarasi Juanda kalau saya tidak salah. Kan begitu kan? Bahwa Indonesia ini tidak dibatasi hanya oleh karena wilayah daratan. Tapi negara kesatuan. Nah ini jelas nih, negara kesatuan Republik Indonesia disatukan oleh darat dan laut. Luas Indonesia hampir 70% itu laut. 2/3 laut. Bahwa potensi maritim ini sendiri kan menjadi potensi yang belum tergali seutuhnya. Kalau yang namanya di daratan terlihat, oh ini ada, tadi Bung Emrus sampaikan ada tambang, ada apa, bisa dilihat kan, dilihat tanahnya. Nah kalau di laut bagaimana menjangkau laut kan? Yang bisa kan diperkirakan berapa banyak ikan yang bisa dihasilkan oleh laut ini tanpa mengurangi akhirnya menjadi sustainability dari produksi ikan itu sendiri kan. Nggak boleh juga ikan yang kecil-kecil langsung diambil kan, ya kan harus di ini. Nah bayangkan kekuatan maritim itu luar biasa. Bahkan yang namanya energi baru dan terbarukan, nah itu juga jangan lupa Bung Emrus sebutkan. Ini contoh ini. Di laut ya, di maritim. Kalau saya tidak salah Lembata atau apa di Flores ya. Itu di antara pulau itu ada arus laut yang begitu kencang. Itu bisa menghasilkan listrik yang luar biasa. Itu luar biasa. Bung Emrus. Iya. Itu disambungkan dengan jembatan. Menghubungkan pulau ini yang tidak terlalu jauh, kurang lebih hanya sekitar 1 kilo lebih. Tapi di bawahnya bisa memutar turbin. Luar biasa ya. Yang namanya arus laut itu. Lah artinya potensinya kalau saya mengatakan tidak terkira ya kurang tepat, tapi potensinya luar biasa besar. Itu baru salah satu misalnya ya. Jadi dengan demikian energi listrik kita nanti sudah bisa kita ekspor loh misalnya nanti. Energi bukan hanya soal itu, bersih. Iya. Itu kan yang paling penting, Bung Emrus. Kalau kita lihat sekarang kita di Jakarta kan ngalamin hal polusi, Bung Emrus juga. Makanya inilah Bung Emrus ini dan kita di Main TV ini di Jakarta Selatan. Tetapi tinggalnya Bung Emrus di Depok. Kan begitu kan? Nah, kalau Depok ini kan memang apa terkena polusi? Masih, sudah. Terkena juga. Dalam berita sudah masuk juga. Udah masuk juga. Aduh, saya nggak sampai. Tapi kami lah yang di Jakarta ini kan merasakan betul-betul polusi itu. Jadi kalau coba bayangkan akibat dari penggunaan energi yang tidak terolah dengan baik kan itu kan menghasilkan polusi kan. Nah ini yang menjadi salah satu perhatian dari, bukan salah satu, ini menjadi perhatian yang utama dari
Mas Ganjar dan Prof Mahfud Artinya mengenai ada potensi ekonomi. Wah, ada potensi luar biasa. Di laut di maritim ini. Dan gitu jangan salah, iya. Bung Emrus, saya nggak tahu Bung Emrus dulu di kampung suka nggak pakai namanya solo ya, itu betul, ya kan? Betul, Iya kan? Jangan salah. Kita sampan itu. Nah, ini kadang-kadang Bung Emrus lupa, hanya berpikir bahwa alam kampung dulu hanya pertanian, hanya ya, apa betul. kan? Padahal danaunya ada kan? Ya, betul. Nah, itu kan potensi maritim namanya. Maritim. Ya, Kan begitu, potensi yang berbasiskan dari air kan? Nah, ini luar biasa sebenarnya di kita ini. Nah, ini yang mau menjadi fokus daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud, supaya apa? Supaya jangan hasil kita itu malah banyak dimanfaatkan oleh pihak luar. Artinya bisa potensi ekonomi yang luar biasa, termasuk misalnya katakanlah di tambang, sehingga Bung Ganjar mengatakan bahwa kita akan bisa lebih cepat maju, bisa sama dengan kemajuan, bahkan melebihi negara-negara lain dengan potensi. Artinya visi misi yang dibuat itu sangat rasional juga karena kita punya sumber daya kekayaan. Tadi saya mau nanya sama Bung Emrus, kenapa wajahnya makin muda? Ini jangan-jangan karena rumput laut. Kan rumput laut bisa jadi kosmetik, bisa jadi berbagai produk turunannya. Produksi rumput laut Indonesia kalau di mana bukankah bisa menjadi yang terbesar di dunia? Luar biasa, luar biasa. Betul kan? Karena perairan kita kan rata-rata tidak terlalu dalam yang kan begitu. Jangan salah Bung Emrus, garis pantai kita salah satu terpanjang di dunia. Kalau saya tidak salah setelah Kanada ya, 81.000 kilo. Nah, bayangkanlah itu untuk jadi rumput laut. Ya kan? Nah, kita semua tahu rumput laut sudah sangat bergizi, bisa jadi kosmetik, bisa jadi segala. Itu baru satu. Nah, belum kita cerita yang lain-lain. Nah, sekarang begini Bung Emrus. Kalau itu semua potensi, cuman hanya potensi, bagaimana Bung Emrus? Nggak ada. Kalau tidak dikelola. Nggak ada manfaatnya. Nah, ini yang Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam visi misinya, bahwa kita bicara, sebenarnya kan jati diri kita kan maritim. Betul, Suku Bajo, iya, betul. ya kan? Nenek moyangku, orang pelaut kan begitu. Dinyanyikan kan dulu gitu, kan, waktu kita SD. Yes. Bahkan kita sampai di Madagaskar dan lain-lain itu kan dari pelaut kan begitu kan? Artinya, ini kan ya kenapa nggak itu yang kita lupa? Kembali gitu ya. Seolah-olah kita hanya berpikir hidup kita hanya dari daratan. Kan itu yang harus dirubah mindset itu. Paradigma yang salah. Paradigma yang salah. Tapi juga satu hal Bung Emrus, jangan membuat program sesuatu terhadap maritim ini, sesuatu juga yang muluk-muluk yang tidak bisa dijalankan atau dieksekusi atau dilaksanakan. Ini juga penting. Jangan apa ya istilahnya mengawang-awang rencana itu maritim yang seperti apa. Ini harus jelas dari awal, pertengahan sampai akhirnya kan begitu. Karena tentu ada prosesnya untuk semua itu. Baik, dengan demikian berarti Ganjar dan Mahfud mempunyai visi tentang maritim, berarti sudah dijabarkan pada level misi dan program. Betul. Nah, ini yang juga harus disesuaikan. Tentu kan begini, Bung Emrus. Kita kalau membuat program, kan ini sudah sebagai maritim kan. Kan harus ada anggarannya juga. Iya. Jangan kita berbicara, oh kita mau lakukan ini, anggarannya katakanlah 200 triliun. Duitnya dari mana? Ini juga penting, Bung Emrus. Jadi sesuatu itu mau dilaksanakan, dananya dari sini. Nah, tadi Bung Emrus sudah sampaikan bahwa ada tambang-tambang legal, ilegal kan gitu. Andaikan nih bisa dilakukan dengan baik, semua sesuai aturan hukum yang baik. Betul. Tentu kan pendapatan dari tadi bisa sangat besar. Betul. Nah, itu bisa dialihkan misalnya untuk pembangunan program maritim. Untuk pembangunan hal yang lain. Nah, tentu itu bertahap. Nah, jadi katakan 2024 sampai 2029 apa yang dilakukan? Nah, tentu kita bercita-cita juga, ada periode berikutnya. Apa yang dilakukan? Supaya 10 tahun itu ada hal yang tuntas dilakukan, tapi ada hal yang harus diteruskan oleh pemimpin berikutnya. Kan Pak Jokowi sudah sampaikan 13 tahun itu kan? Untuk menuju 2045. Jadi mulai dari 2024, 13 tahun 2037. Tinggal sisa 8 tahun lagi kan begitu ke 2045 Indonesia emas itu tadi. Nah, membangun itu tidak cukup hanya membangun daratannya, tapi membangun maritimnya juga, membangun lautnya juga, memanfaatkan potensi lautnya juga. Yang tidak merusak dari ekosistem laut itu sendiri. Itu juga penting, Bung Emrus. Kan saya kira masuk itu dalam visi Ganjar. Ganjar Mahfud ini. Masuk. Betul. Nah, artinya bagaimana sustainable keberlanjutan ini dengan ekosistem yang tetap terjaga. Saya kira ini. Dan tidak merubah, begini,
Ada kultur daripada masyarakat di tempat itu kan juga penting. Masyarakat di situ juga harus merasakan manfaat dan dia bahagia. Ada di tempat di mana asalnya yang tidak membuat dia menjadi bukan dirinya. Ini penting juga loh, Bung Emrus. Artinya sama kan Bung Emrus, biarpun sudah di Depok, di Jakarta sudah maju, tapi kan tetap aja pulang kampung. Tetap pulang kampung dan tidak melupakan budayanya kan? Benar nggak Bung Emrus? Hati dan pikiran saya tetap di kampung nih. Nah itulah. Tetapi apakah Bung Emrus mau pensiun di kampung nanti? Belum tahu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kan begitu kan? Semua kan perlu dipersiapkan. Iya. Nah inilah pentingnya saya meminta tolong kepada kita semua untuk memberikan kesempatan pada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini. Untuk terpilih jadi presiden. Karena dia adalah kita. Iya. Karena kita adalah dia. Karena dia berasal dari masyarakat yang utuh yang pernah mengalami hal-hal yang tidak mudah. Jadi dia paham betul seperti apa inginnya masyarakat. Karena kalau dalam bahasa kekiniannya kan semua orang pingin diwongke. Iya, betul. Bukan karena uangnya begitu banyak, bukan karena akan diberikan, bukan itu kan. Saya kira itu persoalan pembangunan. Jadi setiap orang diwongke. Misalnya katakanlah di suatu lingkungan maritim ada masyarakat nelayan atau katakanlah tambang ada masyarakat di sekitar. Jadi acap kali saya memperhatikan ada kadang-kadang proyek pembangunan atau kegiatan pembangunan masyarakat itu jadi objek, bukan jadi subjek. Artinya tidak diwongkan. Padahal asal muasalnya mereka lah yang ada di situ kan begitu, Bung Emrus. Seharusnya kan yang paling menikmatinya dulu. Kan semua yang bersinggungan di mana-mana, yang singgungan paling cepat itu paling cepat panas kan begitu kan? Betul. Seharusnya yang ada di situlah yang bersinggungan yang menikmatinya terlebih dahulu kan harusnya begitu. Betul. Baru yang lain-lainnya dapat kesempatan. Kan kira-kira begitu. Ya seperti itu. Artinya sebagian daripada penghasilan industri atau katakanlah tambang itu harus juga dialokasikan untuk pengembangan masyarakat sekitar. Nah, teristimewa tadi sudah Bung Emrus sampaikan mengenai pendidikan tadi itu kan. Iya. Begitu. Karena itulah jalan satu-satunya yang bukan paling instan loh. Yang paling realistis dan yang pasti bisa terjadi meningkatkan taraf hidup adalah pendidikan. Betul, saya setuju. Ya di kampung Bung Emrus, kampung kita kan begitu juga Bung Emrus ya kan. Kita kan berangkat dari kampung sana dengan kemiskinan kan. Tapi karena jadi sarjana, entah bagaimana prosesnya di Jakarta. Ini bahasanya Bung Emrus harusnya anak koki doha moral dia, kan begitu kan? Karena ini Horas kan begitu kan? Ya kalau ini Horas ya tentu. Artinya bahwa anak itulah kekayaan bagi keluarga, demikian gitu ya? Padahal kalau dipikir, apakah kekayaan yang secara fisik materi kan tidak kan? Betul. Tapi bahwa dia mempunyai anak yang berpendidikan sehingga dia mempunyai kesempatan untuk maju. Keluarga ini pun naik. Status sosialnya naik, ekonominya naik. Kemudian apa? Punya kebanggaan. Betul. Nah, bahwa di tengah masyarakat saya ini sudah punya peningkatan di dalam kehidupan. Kan seperti itu. Bukan karena kaya, Bung Emrus kan nggak ditanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, kan nggak ada ditanya begitu kan. Sekolahnya apa? Sekolahnya apa kan gitu kan? Itu selalu yang kita tahu dari mulai kita kecil begitu. Dan kemudian memang untuk melakukan perubahan di suatu negara, misalnya katakanlah Jepang, gitu ya. Ketika Perang Dunia Kedua, mereka kan boleh dikatakan sangat menderita, gitu ya. Jadi pemimpin mereka yang ditanya adalah berapa jumlah guru kita. Betul. Artinya bahwa peningkatan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan sesuatu yang mutlak untuk memajukan suatu negara. Artinya apa? Program Ganjar membuat katakanlah satu orang dari keluarga katakanlah miskin ekstrim jadi seorang sarjana akan bisa menderet semua keluarga tersebut, adiknya, kakaknya dan lain-lain sebagainya. Artinya pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk melakukan perubahan dalam sektor keluarga. Ini hal yang menarik menurut saya, Bang Sotarduga. Tadi kan kita bicara tentang kelautan di mana kita bisa menghasilkan ekonomi, memutar turbin, di tambang misalnya ada katakanlah perizinan bisa disederhanakan dan lain-lain sebagainya, tidak ada lagi penyimpangan. Saya melihat bahwa sangat rasional ketika kita katakanlah satu orang miskin sarjana berarti kos atau biaya dari sumber-sumber yang tersedia ini. Program daripada yang dibuat oleh Bung Ganjar ini sangat rasional, tidak sekedar hanya mengawang-awang, hanya sebagai sesuatu yang katakanlah tidak rasional. Bisa saja penghasilan kita di sektor ekonomi sehingga bisa membangun di bidang pendidikan. Demikian kira-kira. Benar. Kan beliau sudah membuktikan, Bung Emrus, ini bukan sekedar hanya
rencana atau apa ya, gimmick, membuat situasi supaya lebih menarik, bukan begitu. Karena di Jawa Tengah sudah dilakukan oleh Mas Ganjar untuk contohnya apa itu misalnya? memberikan kesempatan, memberikan beasiswa kepada satu dari keluarga miskin. Iya, Dan itu sudah terbukti menunjukkan bahwa ada hasil yang nyata. Artinya tinggal ditarik dalam skop nasional berarti ya? Sudah berpengalaman. Tentu ini kan disesuaikan dengan anggaran, kan begitu. Itu juga harus realistis juga. Jangan juga tidak realistis karena semua juga bidang kan memerlukan juga peningkatan anggaran itu tadi sudah disampaikan Bung Emrus mengenai dari apa namanya pendapatan yang bukan pajak kan seperti dari tambang tadi. Nah, Bung Emrus sebelum saya ke sini tadi saya menghadirin bersama guru-guru transformasi dari pendidikan untuk menjadi merdeka. Nah, ini kan satu hal yang menarik juga. Artinya, menghadapi ke depan ini, apalagi perkembangan dunia yang begitu cepat ini, ya, tadi saya banyak menyampaikan pada guru-guru juga harus cepat menyesuaikan diri. Bayangkan, Bung Emrus, sekarang untuk apa lagi guru sementara ada gadget, ada teknologi. Nah, bahwa bukan hanya itu bukan sekedar hanya memenuhi isi knowledge atau kepala, tetapi bagaimana seorang guru itu perlu touching, perlu ada apa ya, ada singgungan yang menunjukkan bahwa inilah manusia yang seutuhnya. Pembangunan karakter. Disitulah peran guru ya. Iya, karena seseorang menjadi sangat pintar, tetapi tidak mempunyai karakter atau moral, wah itu sangat berbahaya. Itu sama bahayanya dengan orang yang tidak punya pendidikan sama sekali. Ini juga sangat berbahaya. Karena karakter. Nah, itu tadi yang kami sama-sama sepakati pada saat kami bertemu dengan guru-guru ini. Nah, jadi artinya apa? Bung Emrus, apa yang disampaikan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu penting sekali. Bahwa bagaimana mentransformasikan itu dari pendidikan. Bukan sekedar pendidikan begini loh. Oh, tamat SD, SMP, SMA, kuliah, bukan sekedar itu. Tapi seseorang yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan untuk melakukan satu kegiatan yang positif, membangun seutuhnya, tapi punya karakter. Nah, ini juga sangat penting dalam menghadapi 2045 Indonesia Emas ini. Ya, jadi kita sepakat, apalagi seperti Bung Emrus kan juga pendidik kan begitu kan. Betul. Seorang dosen kan bisa melihat bagaimana sebenarnya karakter perubahan-perubahan akibat zaman itu kan juga kita harus jujur akui juga sekarang banyak sekali yang mau jadi instan. Bung Emrus, coba di semua bidang. Semua bidang. Coba kalau Bung Emrus tanyakan sama mahasiswa nanti kan, atau adik-adik yang ini, banyak itu menyatakan ingin jadi apa? Ingin jadi YouTuber, Betul. Ingin jadi TikToker, Nah, semua mengira seseorang menjadi YouTuber, TikToker atau menjadi apapun itu bisa dengan semudah membalik telapak tangan seperti film Doraemon. Padahal tidak seperti itu. Apakah seseorang yang mempunyai follower 10 juta, apakah hanya dalam 3 bulan terjadi? Tidak juga. Apakah dalam 1 bulan? Yang saya tahu di Indonesia ini lebih dari 10 juta kan tentu tidak banyak sekali. Itu perlu proses 5 tahun lebih, 7 tahun. Untuk mencapai itu, dan itu dengan kesungguhan yang luar biasa. Tapi jauh dari situ artinya bisa saja orang punya katakanlah followernya itu 10 juta atau berapa juta. Tetapi kalau dia tidak punya karakter, itu bisa menjadi kesombongan tersendiri bagi orang yang bersangkutan. Ya, itu satu. Kedua, pengendalian diri kan. Betul. Ya, contohnya nanti katakanlah materi yang sebegitu banyak didapat akhirnya tidak terkelola dengan baik. Dan itu juga tidak memberikan kesuksesan, kebahagiaan pada dirinya atau keluarganya. Kan itu juga yang harus dikelola dalam kehidupan itu kan keseimbangan kan ini. Jadi artinya membangun manusia Indonesia itu bukan hanya sekedar membangun untuk jadi orang pintar, untuk jadi orang punya skill, tapi punya karakter, bisa membalanskan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Artinya disitulah peran guru, bukan transfer knowledge gitu ya. Bukan hanya karena misalnya knowledge. Katakanlah kita zaman dulu kan, kita diajarin di SD SMP tentang pesawat terbang, digambar di kapal pesawat terbang, gambarnya. Sekarang udah bisa mereka lihat langsung. Bisa. Artinya knowledge begitu mudahnya mereka peroleh. Betul. Tetapi yang dalam konteks pendidikan adalah pembangunan zaman dulu tersebut. Bung Emrus, coba kita mau mesti cari di
di perpustakaan, mesti cari di mana ya kan untuk menjawab pertanyaan ini kan dengan segala upaya. Nah sekarang lewat Mbah Google. Betul. Selesai. Selesai. Nah sekarang untuk apa perlunya guru? Kalau seperti itu kan cukup dengan apa dari media, dari apa atau memakai apa katakan alat untuk mendengar bisa kan? Tapi apakah mau menciptakan seseorang yang apa hanya menerima ilmu itu tanpa mempunyai apa karakter dan juga dalam proses untuk mencapai itu hanya seperti itu saja? Nah, ini juga perlu. Artinya peran guru adalah yang paling utama membentuk karakter. Benar, benar. Justru misalnya transfer knowledge itu sebagai tambahan sebenarnya zaman sekarang dengan teknologi itu gitu ya. Baik, karena waktu kita sudah mencapai pada titik kayak gini, mungkin ada. Tapi ternyata tidak kerasa ya. Iya betul. Ini kita belum cerita lagi mengenai kampung halaman Bung Emrus ini. Itu harus ada juga kan. Khusus bicara Horas. Bagaimana ini kan Horas dari tadi dan tadi belum dijelaskan Bung Emrus kopinya ini dari mana kan begitu kan? Kan bisa kopi Sidikalang, bisa kopi apa itu namanya? Yang dari tempat kita sana. Dari Gayo Aceh. Dari Gayo Aceh kan begitu. Dari Lintong Nihuta. Lintong Nihuta. Wah, bukan main. Jadi saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, bahwa dari pembicaraan kami ini kehidupan perlu proses. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan begitu saja. Dan proses inilah yang memberikan satu nilai tambah, memberikan juga kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Sama seperti Bung Emrus Siombing. Bagaimana dia mengalami proses kehidupan dari mulai di kampung halaman sampai seperti sekarang ini. Itulah yang membuat... Termasuk juga Enrico Sotarduga. Termasuk juga saya Enrico Sotarduga. Itulah yang membuat kita menjadi semakin matang. Dan kenapa Emrus Siombing semakin muda wajahnya? Karena memang mengalami proses itu dan mensyukurinya. Nah, sekali lagi Bung Emrus, jangan lupa, kasihlah kesempatan pada orang-orang yang memang baik. Betul. Orang-orang yang memang memberikan harapan baik. Betul. Dan menunjukkan bahwa sikap hidupnya juga sikap hidup yang baik. Proses untuk menjadi seorang pemimpin dijalaninya dengan baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Ya, saya Enrico Sotarduga, kebetulan saya sama Bung Emrus ini dari daerah yang sama, tapi merantau di Jakarta ini dan menjadi anggota legislatif di DPR RI dari Dapil Jakarta Selatan, Pusat, dan Luar Negeri. Terima kasih. Luar biasa. Mau lihat ya? Mau lihat ya. Terima kasih Bang udah datang ke ke meja Horas, kita bisa berdiskusi. Untuk itu pemirsa Main TV, kita sudah dengar tadi bagaimana uraian dari Enrico Sotarduga sebagai kader dari PDI Perjuangan yang sekaligus adalah calon legislatif dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri. Nah, satu hal yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa pembangunan suatu negara harus dibangun daripada karakter daripada masyarakat itu sehingga negara itu menjadi maju. Dan saya melihat pembangunan dalam bidang pendidikan saya kira sangat rasional dan bisa dibiayai dengan kepemimpinan Ganjar dan Mahfud MD ke depan dengan sumber-sumber yang tidak mengganggu aspek lain. Misalnya adalah ekonomi maritim maupun adalah meniadakan korupsi di tambang. Ini antara lain yang bisa secara rasional bisa menjadi sumber pembiayaan atau skema pembiayaan daripada gerak cepat pembangunan yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Sampai jumpa